Uh, Kafe gue sepi terus. Bangkrut kalau nggak ada pemasukan gini. Mau dibikin rame tapi perlu modal. Pinjem ke bank nggak punya guna. Tutup aja kafenya. Mending tidur di rumah. Jam Krindo. Jam Krindo. Pakai Jam Krindo aja, yang bisa kasih jaminan untuk dapat pinjaman. Jadi nggak pusing lagi soal agunan. Jam Krindo mempermudah usaha yang tidak memiliki agunan atau yang agunannya kurang untuk mendapat kredit dari bank. Dengan Jam Krindo, usaha lancar, pelanggan pun senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan akurat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terbatas jumlahnya. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah yang amat sangat mulia, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia sampai zaman yang penuh dengan keilmuan pada hari ini. Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan? Tentu karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, pahala puasa di bulan Ramadan itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking besarnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kenapa kita harus berpuasa? Para ulama juga mengatakan karena kita adalah umat yang beragama, terutama umat beragama Islam atau umat Muslim. Nah, definisi beragama sendiri para ulama mengatakan, atau agamawan secara umum ya, baik agamawan Muslim, Kristen ataupun yang lainnya, mengatakan bahwa beragama, yang dimaksud beragama definisinya adalah upaya untuk meniru sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks agama Islam. Artinya orang yang beragama itu dalam setiap aktivitas ibadahnya itu sudah seharusnya diniatkan dalam upaya untuk meniru sifat-sifat Tuhan yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna, yang ada 99 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW misalnya juga mengatakan, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, kata Nabi, sebagaimana akhlak atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya memiliki sifat Al-Wahhab, pemberi, maka manusia juga harus memiliki sifat pemberi. Kalau Allah memiliki sifat pemaaf, maka manusia juga dalam aktivitasnya harus memiliki sifat pemaaf. Lantas bagaimana kawan akurat bagi umat Islam yang sedang berpuasa? Ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seperti apa sih konteksnya kalau orang yang berpuasa itu harus meniru sifat-sifat Allah? Pertama, kawan akurat, salah satu kebutuhan umat manusia atau kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan fisik atau kebutuhan fa'ali. Apa itu? Misalnya, setiap manusia itu pasti membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan pasangan, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan fisik. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha kuasa itu tidak memiliki itu. Allah sebagai zat yang maha segala-galanya tidak butuh makan tentu. Allah juga tidak butuh minum, Allah juga tidak butuh pasangan. Nah, dalam konteks kita berpuasa, ya, seperti Allah itu meniru sifat Allah. Ya, bukan berarti meniru kemudian sama-sama sebagai Tuhan, tidak, tapi meniru sifat Allah. Dalam berpuasa
manusia tidak makan, tidak minum, tidak tidak berhubungan suami istri, itu sebetulnya dalam rangka meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kawan akurat, Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat Sifat al-alim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha mengetahui. Maka bagi orang yang berpuasa sudah selayaknya dia harus meniru sifat ini, ya. Misalnya orang yang berpuasa tidak boleh malas. Bagi orang yang masih belajar, ya tentu harus meniru sifat Allah ini, harus terus belajar, ya. Secara umum belajar yang dimaksud di sini tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya belajar di madrasah, tetapi juga belajar mempelajari segala hal, ya, mempelajari bagaimana kondisi masyarakat, mempelajari bagaimana mendidik keluarga, pelajari bagaimana lingkungan kerja dan lain sebagainya. Itu orang yang berpuasa. Ada lagi misalnya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Al-afu. Al-afu itu artinya maha pemaaf, ya. Maka dalam konteks orang yang berpuasa, sudah selayaknya orang yang berpuasa harus memiliki sifat pemaaf. Kalau misalnya sedang bermain ada teman yang mencubit atau nakal atau misalnya lebih dari itu menzalimi, memfitnah, maka orang yang berpuasa itu harus meniru sifat Allah, meniru sifat Tuhan. Dalam hal ini adalah meniru sifat al-afu, itu sifat pemaaf. Tidak boleh orang yang berpuasa kemudian memiliki sifat dendam, memiliki sifat pemarah, memiliki sifat tidak mau memaafkan. Sifat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Wahhab. Al-Wahhab itu pemberi, ya. Maka orang yang berpuasa, ya, karena dia harus meniru sifat Allah, dia harus memiliki sifat mudah memberi, ya. Memberi apapun, tidak harus misalnya memberi materi. Kalau dia punya tenaga, ada orang yang lemah membutuhkan tenaganya, dia harus memberi tenaganya. Kalau misalnya ada orang lain yang membutuhkan kreativitasnya, sementara kita punya, kita juga harus bisa memberi. Itulah sesungguhnya ibadah puasa dalam konteks yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya orang yang berpuasa, puasa yang kualitasnya tinggi, puasa yang kualitasnya di atas rata-rata dari orang yang pada umumnya, itu tidak hanya sekedar menahan makan, tidak hanya sekedar menahan minum, tidak hanya sekedar menjauhi hubungan suami istri ketika siang hari tentunya, tetapi lebih dari itu orang yang berpuasa harus meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang mudah memberi, menjadi pribadi yang selalu ingin tahu hal-hal yang positif. Demikian kawan akurat, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam konteks kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.